Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu, baik Ibu. Selamat siang Ibu. Terima kasih atas partisipasi adik-adik untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Ini sebenarnya terakhir pikon Ibu ya. Sebenarnya dijadwalkan di minggu ke-15, tetapi Ibu majukan di minggu ke-14. Jadi kita akan membahas terkait materi probiotik ya. Jadi untuk minggu ini kita akan membahas terkait materi probiotik. Terus nanti untuk minggu depan, minggu ke-15, sebenarnya lanjutan dari materi probiotik, tapi nanti saya rampungkan di minggu ini. Tapi nanti di minggu ke-15 itu ada tugas, terus yang kedua adik-adik fokus untuk mengerjakan kuisnya juga ya. Oke. Ibu izin share screen ya. Baik Bu. Apakah materinya sudah terlihat adik-adik? Sudah Bu. Ibu. Sudah Bu. Oke, minggu ini kita akan membahas terkait probiotik ya. Jadi apa itu probiotik? Nanti kita lihat sama-sama ya. Oke, untuk menjadi latar belakang atau outline materi minggu ini itu terkait dengan latar belakang penggunaan probiotik ya dalam peternakan. Apa alasannya kita menggunakan probiotik? Terus yang kedua itu pengertian dari probiotik itu sendiri, dan ketiga apa sih manfaat dari probiotik dan bagaimana mekanisme kerjanya ya. Oke, kita lihat ya di sini sebenarnya kalau kita melihat terkait dengan sejarah dan pengertian probiotik ya. Jadi pada awalnya sebenarnya saat ini ya probiotik itu sudah apa istilahnya sudah digencarkan ya untuk penggunaan ya dalam peternakan ya. Kenapa alasannya? Kenapa ya? Sebenarnya ada peraturan menteri ya. Nanti adik-adik cari sendiri ya, atau bisa share di Google ya. Peraturan Menteri nomor 14 tahun 2017 kalau nggak salah, batasan penggunaan AGP ya. AGP itu antibiotik growth promoter ya. Jadi karena alasan ini ya, makanya pelarangan atau penggunaan antibiotik ya dalam budidaya peternakan yang biasa umum digunakan ya pada peternakan ayam ya, ayam petelur ke ayam pedaging ya. Jadi makanya karena ada batasan-batasan dalam penggunaan AGP ini, makanya saat ini ya untuk memacu pertumbuhan biasa dalam peternakan ya dia menggunakan probiotik ya. Jadi apa itu probiotik? Oke, jadi adik-adik bisa membaca di slide ini bahwa sejarahnya ya. Jadi alasannya kenapa probiotik itu digunakan ya, karena alasan pengurangan penggunaan antibiotik ya sebagai pemacu pertumbuhan, memberikan implikasi pada meningkatnya intensitas penggunaan substansi ya, substansi pemacu pertumbuhan alternatif. Jadi kalau kita melihat ya, jadi antibiotik itu selain digunakan pada beberapa obat ya, tetapi biasanya AGP ini terdapat di dalam pakan juga ya. Jadi nanti kalau adik-adik ada pakan komersil dari pabrik ya, itu pasti ada antibiotiknya juga ya. Cuma batasannya masih rendah ya. Jadi inilah menjadi alasan pengurangan AGP ya. Apa sih dampak risiko dalam penggunaan antibiotik dalam budidaya? Oke, kita lihat ya definisi dari probiotik ya. Oke, probiotik berasal dari bahasa yang berarti untuk hidup ya. Adalah satu atau campuran beberapa jenis mikroba yang berfungsi sebagai pencerna serat pakan yang dapat berinteraksi positif dengan mikroba rumen ternak target ya. Jadi ada perbedaan antara kata probiotik, prebiotik dan simbiotik.
Ada yang bisa menjelaskan apa sih perbedaan dari kata prebiotik, probiotik, dan simbiotik? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, satu orang. Apa sih perbedaan antara prebiotik, simbiotik, dan probiotik ya? Itu merupakan, walaupun terlihat sama ya, tetapi memiliki arti yang berbeda ya. Ada yang bisa bantu Ibu memberikan pencerahan ya terkait dengan perbedaan antara prebiotik, probiotik, dengan simbiotik? Ada? Oke. Maaf Ibu, coba ulang soal Ibu. Oke, mungkin ada berapa orang yang bisa membedakan ya, apa sih perbedaan antara prebiotik, probiotik, dengan simbiotik? Ada yang bisa memberikan perbedaan? Saya Ibu, Siapa? Sebut namanya. Agustinus Nurdata Ibu. Oh ya, boleh. Perbedaan dengan probiotik. Prebiotik adalah makanan atau biasanya makan tinggi serat yang berfungsi sebagai asupan untuk bakteri baik dan tubuh manusia agar jumlahnya tetap terjaga. Singkatnya, probiotik adalah bakteri baik, sedangkan prebiotik adalah asupan makanan untuk menunjang pertumbuhan bakteri baik. Bakteri. Oke. Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, oke. Jadi ada perbedaan ya antara probiotik, prebiotik, dan simbiotik ya. Jadi kalau prebiotik itu sebenarnya makanan ya, makanan yang memang terdapat dalam suatu produk ya, yang biasa digunakan sebagai bahan makanan dari mikroorganisme tertentu ya. Misalkan kalau sedangkan probiotik itu adalah mikroorganisme yang masih hidup ya. Ini ada selain dari pakan ya, biasa istilah-istilah ini biasa banyak digunakan ya untuk produk-produk pangan, susu fermentasi dan lain sebagainya ya, karena ada termasuk istilah prebiotik, probiotik ya. Jadi probiotik itu tetapi pada umumnya untuk produk-produk fermentasi itu dalam bentuk prebiotik ya, karena biasa mikroorganismenya itu sudah dibuat dibuat tidak aktif lagi ya kondisi lingkungannya ya. Oke. Jadi itulah perbedaan ya, antara prebiotik, probiotik, dan simbiotik. Kalau simbiotik itu gabungan antara prebiotik dan probiotik itu sendiri ya. Oke, kita lihat ya. Jadi ini adalah beberapa pengertian ya atau definisi dari probiotik ya. Jadi pada intinya ya, sebenarnya kalau probiotik itu adalah mikroorganisme ya, atau mikroorganisme hidup ya yang sengaja digunakan ya atau diminum oleh manusia atau ternak dengan tujuan untuk menghasilkan apa istilahnya yang membantu dalam proses pencernaan, terus juga terkait dengan berapa jumlah mikroorganisme di dalam saluran pencernaan ya, yang ini yang akan berefek kepada pencernaan dari pakan yang dimakan ya. Oke, dari meningkatnya daya cerna itu yang akan memberikan dampak positif ya terkait dengan peningkatan produktivitas ternak ya. Misalkan kalau kita anggap indeks prestasi ya IP, misalkan dari 1 kilo pakan yang diberikan itu akan menghasilkan 1 kilo daging ya. Jadi anggapannya seperti itu ya. Jadi jika kita memberikan pakan yang pencernaannya tinggi, otomatis akan memberikan hasil yang maksimal terhadap produksi yang diinginkan ya, misalkan apakah daging, apakah telur ya. Dan juga membantu merawat saluran cerna kita ya. Jadi jika memang di dalam mikroflora dalam saluran pencernaan yang lebih dominan mikroba yang
bersifat patogen, ini memberikan dampak positif ya terkait jika pakan yang diberikan kepada ternak mengandung unsur-unsur probiotik ya, karena memberikan dampak positif terhadap kesehatan dan mikroflora yang terdapat di dalam saluran pencernaan. Ya. Oke, dan sebenarnya penggunaan probiotik ini karena adanya larangan dalam penggunaan AGP ya, antibiotik, dan itu sudah diedarkan dalam peraturan menteri ya. Adik-adik bisa baca sendiri peraturannya, adik-adik bisa cari di Google, itu ada ya peraturan menteri nomor 14 tahun 2017 kalau nggak salah tentang batasan penggunaan antibiotik. Sebenarnya di dalam peternakan ya, selain antibiotik digunakan untuk pengobatan, juga biasa terdapat di dalam pakannya, dan ini yang memberikan pengaruh terhadap efek-efek kesehatan. Sebenarnya bukan pada ternaknya ya, tetapi nanti konsumen yang mengkonsumsi ya. Jadi ada efek-efek residu itu, residu antibiotik ya, residu antibiotik yang memberikan dampak pengaruh kepada orang atau manusia yang akan mengkonsumsi. Jadi makanya batasan-batasan penggunaan antibiotik ini yang perlu dibatasi ya. Jadi untuk memaksimalkan produktivitas peternakan, jadi penggantian AGP itu dengan mengganti dengan penggunaan probiotik ini ya. Jadi dengan harapan ya pengurangan penggunaan antibiotik atau AGP dalam peternakan ya. Jadi khususnya untuk peternakan unggas ya. Karena pada umumnya unggas dari mulai pakan, mulai obat, mulai vitamin biasa banyak mengandung unsur-unsur AGP ya, antibiotik. Oke, dan di sini ada menurut Fuller ya tahun 92 bahwa probiotik itu merupakan makanan tambahan berupa mikroba hidup baik bakteri, kapan atau yeast yang dapat menguntungkan bagi inangnya dengan jalan memperbaiki keseimbangan mikroba dalam saluran pencernaan. Jadi menurut Fuller ya, jadi mikroorganisme di sini bukan cuma bakteri ya, tetapi pada umumnya memang yang banyak digunakan sebagai probiotik itu adalah bakteri ya, bakteri asam laktat. Tetapi selain itu ada kapan atau kemir atau yeast yang biasa digunakan ya dalam sebagai probiotik ya. Oke. Di sini ada juga memberikan gambaran ya bahwa probiotik didefinisikan sebagai pakan pelengkap atau suplemen, atau biasa dalam kelas pakan dia masuk di kelas terakhir ya, jadi feed suplemen ya, atau feed additive ya. Jadi bahan yang memang digunakan dengan sengaja ditambahkan ya dalam bentuk feed additive macam-macam ya. Jadi dia dalam bentuk suplemen atau memberikan terkait dengan bahan tambahan pakan yang bernilai gizi ya. Oke, terus mengandung mikroba hidup yang memberikan keuntungan bagi ternak-ternaknya karena dapat memperbaiki dan atau meningkatkan keseimbangan mikroba di dalam saluran pencernaan. Jadi itulah beberapa fungsi ya atau beberapa definisi terkait penggunaan probiotik ya di dalam peternakan. Oke, jadi kita sudah menyimak mengulas ya terkait dengan sejarah penggunaan probiotik, terus definisi dari probiotik ya. Jadi kita sudah memberikan gambaran bahwa apa sih pentingnya penggunaan probiotik ya. Kenapa perlu saat ini probiotik itu sudah menjadi hal yang harus digunakan bagi peternak ya dalam peternakan. Oke, mikroba dikatakan sebagai probiotik ya. Jadi ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan ya terkait dengan mikroba apa yang digunakan atau dikatakan sebagai probiotik ya. Yang pertama itu bahwa mikroorganisme itu dapat diisolasi dari hewan inangnya dengan spesies yang sama. Jadi artinya
mikroorganisme itu dapat diisolasi dan jika diberikan kepada ternak itu memiliki spesies yang sama ya. Terus yang kedua, menunjukkan pengaruh yang menguntungkan bagi ternaknya atau bagi inangnya ya, atau bagi ternaknya atau mikroflora apa istilahnya saluran pencernaan ya. Jadi artinya jika mikroorganisme ini ditambahkan di dalam pakan atau di dalam lingkungan itu memberikan manfaat ya bagi inangnya ya. Kira-kira bagaimana efek dari penggunaan mikroba tersebut ya. Terus yang ketiga, otomatis tidak bersifat patogen. Jadi ini yang harus ya dimiliki bahwa mikroba itu tidak memberikan dampak negatif ya atau menghasilkan penyakit-penyakit yang bersifat patogen ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi pada umumnya biasa mikroorganisme yang umum digunakan itu biasa bakteri asam laktat ya, pada umumnya biasa digunakan ya, untuk produk-produk fermentasi ataukah digunakan dalam pengolahan pakan. Selain bakteri asam laktat juga yang kemarin kita diskusikan ya, jadi ada beberapa mikroorganisme yang jenis kapang dengan kemir ya, yang biasa umum digunakan ya. Kalau jenis kapang ada Trichoderma raceyi ya, dan yang kedua itu Aspergillus niger ya. Jadi ada beberapa jenis ya, dan kemarin kita juga sudah mengulas ya, adik-adik sudah mempresentasikan tugasnya bahwa pemanfaatan penggunaan Trichoderma dan Aspergillus ada beberapa zat-zat atau enzim yang memang memberikan efek terhadap peningkatan pencernaan serat kasar yang tinggi, terus juga berefek kepada anti apa istilahnya yang mencegah terjadinya penyakit atau hama ya pada tanaman-tanaman tertentu. Dan ketiga intinya mikroorganisme itu mudah untuk diisolasi ya. Jadi metode isolasinya atau metode perkembangan yang mudah dilakukan ya, dan tidak berdampak kepada timbulnya beberapa penyakit ya. Terus kalau untuk jenis kemir atau yes yang biasa umum digunakan atau mikroorganisme yang umum digunakan dalam pengolahan pakan biasa untuk jenis Saccharomyces cerevisiae, dan ini pun spesies ini pun juga biasa digunakan dalam produk-produk fermentasi pada pangan ya, yang biasa dikonsumsi oleh manusia, misalkan dalam pembuatan tape, menggunakan kefir dan lain sebagainya. Ada produk-produk susu fermentasi pada umumnya menggunakan Saccharomyces cerevisiae atau jenis yes ya atau kefir. Terus mikroba tersebut dapat transit ya dan dapat bertahan di saluran pencernaan inangnya ya. Jadi inilah metode riset yang perlu kita lakukan ya. Jika misalkan kalau di dalam kondisi saluran pencernaan seperti ini, apakah mikroorganisme tersebut bisa hidup tidak ya? Kan percuma juga ya kalau memang tidak hidup di dalam saluran pencernaan ya, karena tidak memberikan efek yang positif ya. Terus yang terakhir, sejumlah mikroba harus mampu bertahan hidup pada periode yang lama selama kehidupannya. Jadi jika misalkan dalam produk-produk fermentasi mikroorganisme itu bisa dapat bertahan hidup pada periode yang lama ya. Jadi sebenarnya kalau mau dikatakan seperti ini ya, jadi ada beberapa mikroorganisme ya biasa karena dia dalam kondisi dorman ya, artinya tidak aktif lagi ya karena kondisi lingkungan yang sudah misalkan dalam kondisi asam ya. Jadi pada umumnya biasa mikroba tersebut ya yang itu langsung biasa dorman ya atau dalam kondisi inaktif sendiri ya, karena kondisi lingkungannya tidak mendukung untuk dia dapat tumbuh ya. Jadi pada umumnya produk-produk fermentasi itu yang biasa terjadi ya, biasa terjadi biasanya walaupun tidak diinaktifkan, biasa mikroorganisme tersebut dapat diaktif sendiri ya. Jadi hasil dari proses pencernaannya itu itulah yang disebut sebagai prebiotik ya. Oke. Tetapi pada umumnya untuk pengolahan pakan yang diharapkan ya itu dalam bentuk probiotik ya. Jadi betul-betul mikrobanya ya. Dan sebenarnya untuk
ternak besar ya, ternak besar seperti ternak ruminansia ya, seperti sapi dan beberapa ternak besar lainnya ya, yang memang tidak seperti dengan ternak ruminansia ya, seperti pada kuda ya. Kuda kan memiliki memiliki lambung cuma satu ya, tetapi pada khususnya dia memiliki aktivitas kerja yang sama dengan rumen pada hewan ruminansia ya. Oke, yang hewan ruminansia itu seperti sapi, kambing ya, kambing juga masuk hewan ruminansia ya. Oke, ini sebenarnya tidak perlu sangat diharapkan ya dalam penggunaan probiotik ya, karena kenapa bisa ya, karena di dalam rumen ya, misalkan di dalam rumen itu ada mikroba ya, mikroba alami ya, yang memang ada di dalam saluran pencernaan pada ternak ruminansia atau ternak pada kuda, dan sehingga dia juga menghasilkan protein mikroba ya yang saling menguntungkan ya. Jadi makanya penggunaan probiotik untuk ternak besar itu sangat jarang digunakan ya, tetapi untuk penggunaan probiotik itu biasa umumnya digunakan untuk ternak-ternak unggas pada umumnya ya, karena unggas memiliki walaupun dia memiliki lambung cuma satu ya, tetapi beberapa saluran dari sistem pencernaannya memang betul-betul sangat sederhana ya. Jadi ada batasan-batasan dalam penggunaan serat kasar yang tinggi ya. Jadi ini yang perlu diperbaiki ya, karena memang betul-betul sangat jauh berbeda ya untuk ternak besar. Taki om kini taki. Tadi mau tikit lah lu jaga lah. Oke. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, adik-adik bisa mengangkat memanfaatkan fitur raise hand atau bisa memanfaatkan fitur chat Zoom ya. Jika ada yang ingin ditanyakan. Oke ya, ini tadi Ibu sudah sampaikan ya terkait dengan mikroba yang umum digunakan ya. Oke, apa sih manfaat dari probiotik ya? Jadi ini ada beberapa hasil riset yang mengatakan bahwa penggunaan probiotik bagi peternakan ya itu dapat memberikan manfaat ya. Apakah yang pertama meningkatkan bobot badan, terus yang kedua memperbaiki efisiensi pakan atau ransumnya. Jadi biasa pakan yang tidak berkualitas ya, jadi kualitas pakan juga sangat memberikan pengaruh ya. Misalkan dalam kondisi dia pakan yang diperoleh pada kondisi hujan dengan kondisi musim kering itu memiliki kandungan nutrisi yang berbeda ya. Dan pada umumnya untuk pakan yang diproduksi pada kondisi musim hujan, itu yang memberikan kandungan gizi yang lebih bagus ya dibandingkan pada musim kemarau. Jadi dengan penggunaan probiotik ini yang dia dapat memperbaiki efisiensi dalam penggunaan pakan ya. Pengurangan pakan artinya begini, ternak itu banyak makan ya, karena kenapa? Karena kandungan gizinya tidak memenuhi kebutuhan hidup pokoknya ya. Jadi ataukah pakan yang diberikan itu energinya hanya dibutuhkan untuk kebutuhan hidup pokoknya, jadi energi yang dibutuhkan untuk produksi itu tidak ada ya, tidak mencukupi. Jadi inilah manfaat dalam penggunaan probiotik ya. Jadi kandungan gizi yang pada pakan itu rendah, ini yang dapat memberikan manfaat terkait dengan efisiensi dalam penggunaan pakan ya. Terus ketiga itu adalah menjaga kesehatan tubuh ternak ya, karena kalau kita mengulas terkait dari definisi dari penggunaan probiotik ini, dia memberikan manfaat terhadap menjaga keseimbangan mikroflora yang terdapat di dalam saluran pencernaan atau di dalam usus ya pada umumnya. Jadi ini yang akan memberikan manfaat terhadap kesehatan tubuh ternak. Dan dari manfaat-manfaat ini yang makanya banyak beberapa riset ya dalam penggunaan probiotik ya dalam pakan ya. Selain dengan penggunaan probiotik ada beberapa hal-hal yang
memang selalu dikembangkan ya penggunaan antioksidan ya atau beberapa produk atau bahan-bahan alami ya yang memiliki aktivitas yang sama terkait dengan penggunaan antibiotik itu ya. Jadi misalkan penggunaan bawang putih, bawang merah ya, ataukah beberapa zat-zat antioksidan ya yang memiliki pengaruh ya atau memiliki aktivitas yang kerja yang sama terkait dibandingkan dengan penggunaan antibiotik ya. Oke. Bagaimana sih mekanisme kerja dari probiotik ya? Jadi ini kita lihat ya menurut Fuller dan menurut saya. Jadi mekanisme kerja dari probiotik menurut Fuller ya, jadi dia merangsang ke kekebalan tubuh ya. Jadi ada mungkin suatu saat yang memberikan efek ya terhadap peningkatan daya imun dan lain sebagainya, atau ada zat-zat antioksidan ya yang menjaga atau mencegah terjadinya penyakit dan sebagainya ya. Terus yang kedua terjadinya kompetensi nutrien ya. Jadi terjadinya kompetisi ya, persaingan nutrisi ya. Terus yang ketiga terjadinya kompetisi reseptor adhesi dan sekresi senyawa antibakteri. Dan karena inilah mekanisme kerja dari probiotik ya, jadi yang menurut Fuller bahwa dia akan merangsang kekebalan tubuh ya, dan nantinya akan mensekresikan atau menghasilkan senyawa yang antibakteri ya. Jadi senyawa antibakteri ini yang akan memberikan efek terhadap pencegahan penyakit ya atau bakteri-bakteri yang menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit patogen ya. Terus sedangkan menurut Budiansa, nanti adik-adik bisa baca di modulnya atau bisa baca di beberapa referensi yang terkait, bahwa kalau menurut Budiansa probiotik ini dia akan melekat ya dan berkolonisasi artinya dia mengumpul ya dalam saluran pencernaan ya. Jika mikroba yang menempel kuat pada sel-sel usus, maka mikroba dapat berkembang biak dan mikroba patogen akan tereduksi dari sel-sel usus. Jadi ini yang perlu kita perhatikan ya, jadi dengan penggunaan mikroba yang diharapkan dapat bersifat probiotik ini, yang misalkan kalau digunakan dia dapat bertahan lama pada saluran pencernaannya dan bahkan bisa berkembang ya, jadi bisa berkembang, yang ini yang akan memberikan istilahnya menjaga keseimbangan mikroflora yang mikroba-mikroba yang bersifat patogen ini dapat reduksinya, dapat dihilangkan ya dari sel-sel usus. Terus yang kedua, berkompetisi terhadap makanan dan memproduksi zat antimikroba. Jadi sebenarnya hampir sama sih yang mekanisme kerja yang disampaikan oleh Fuller dengan Budiansa ya. Jadi karena dia terjadi kompetisi terhadap makanan, dan kompetisi terhadap makanan ini misalnya dia kompetisi dengan mikroba yang bersifat patogen ini ya, dan ini yang akan dari dia memanfaatkan makanan yang ada di dalam saluran pencerna ini, dia akan memproduksi zat antimikroba ya. Jadi zat antimikroba ini yang akan menghambat aktivitas dari mikroba patogen ya. Oke, terus yang terakhir menstimulasi mukosa dan meningkatkan sistem kekebalan imun. Jadi menstimulasi mukosa untuk menyerap zat-zat yang bisa diserap oleh tubuh dan meningkatkan sistem kekebalan imun. Jadi meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada inang. Misalkan inang di sini artinya ternaknya itu sendiri ya dalam hal saluran pencernaan ya. Jadi inilah prinsip atau mekanisme kerja dari probiotik ya. Jadi dia ada melekat pada saluran pencernaan, terus membentuk kolonisasi ya karena ada perkembangbiakan ya. Dan dari perkembangan biakan dari probiotik ini yang akan mereduksi
mikroflora yang bersifat patogen ya. Terus karena dia dapat mereduksi otomatis karena adanya kompetisi ya, kompetisi terhadap makanan, dan selain itu juga dia memproduksi zat antimikroba yang secara otomatis akan memberikan sistem kekebalan pada dalam hal seperti itu ya. Oke, dan itu tadi mekanisme kerjanya, kemudian prinsip kerja dari probiotik ya. Jadi prinsip kerjanya itu dia memperbaiki keseimbangan populasi mikroba rumen ya. Terus yang kedua, mikroba tersebut dapat memanfaatkan oksigen yang ada dalam rumen sehingga kondisi rumen menjadi anaerob, pH rumen menjadi stabil atau bahkan menurunkan, dan juga merangsang pertumbuhan bakteri selulotik serta meningkatkan pemanfaatan NH3 oleh mikroba rumen. Jadi otomatis dia akan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan pakan ya. Jadi karena merangsang bakteri selulotik ya. Selulotik itu bakteri-bakteri yang dapat membantu mencerna selulosa ya. Terus serta meningkatkan pemanfaatan NH3 nitrit protein ya dalam bentuk NH3, dan ini yang sangat dibutuhkan oleh produktivitas ternak ya, karena meningkatkan nilai efisiensi penggunaan pakan dan nilai kecerdasan dari pakan ya, dan bahkan dapat meningkatkan protein ya. Jadi apakah protein yang dihasilkan itu memang protein dari hasil perombakan dari mikroflora ataukah memang yang terdapat di dalam tubuh. Oke, terus yang ketiga, prinsip yang ketiga bahwa imbuhan probiotik ke dalam pakan, maka bakteri patogen akan tertekan aktivitasnya atau bahkan mati, sedangkan bakteri non patogen akan hidup dan berkembang terus ya. Oke, jadi itu berapa prinsip kerja, tetapi pada intinya pemberian probiotik itu memaksimalkan fungsi rumen ya, tetapi memang pada dasarnya rumen juga memberikan pengaruh ya, menghasilkan protein mikroba juga ya, tetapi dengan penambahan probiotik ini yang dapat memacu atau merangsang bakteri-bakteri yang berfungsi dalam mengurai pakan atau mengurai pakan di dalam saluran pencernaan, misalkan bakteri-bakteri selulotik ataukah aktivitas enzim yang berperan dalam proses pencernaan, itu dia maksimalkan terus. Dan juga selain itu dari hasil penggunaan probiotik atau bakteri yang memang sengaja ditambahkan di dalam pakan ini, diharapkan juga dapat menghasilkan protein-protein mikroba ya. Apakah jadi ini yang dapat meningkatkan kualitas dari atau pencernaan dari pakan itu sendiri ya. Jadi itu yang akan memberikan manfaat terhadap peningkatan produktivitas dari ternak ya. Mungkin saya sedikit lagi lanjut. Oke. Ibu lanjut ya untuk materi minggu ke-15 sebenarnya ya. Oke. Jadi Ibu lanjut terkait dengan kriteria probiotik, ini sebenarnya hampir sama ya, terkait dengan persyaratan penggunaan mikroorganisme ya. Tetapi inilah beberapa gambaran ya, terkait dengan kriteria probiotik. Yang pertama itu dia dapat dibuat ya sebagai produk hidup dalam skala industri ya. Jadi artinya mikroorganisme itu dapat diisolasi dan dapat diproduksi dalam skala industri ya. Terus yang kedua, tetap stabil dan hidup untuk jangka waktu yang lama, hampir sama ya persyaratannya. Dan ketiga itu mempunyai kemampuan bertahan hidup.
harus dapat memberikan pengaruh yang menguntungkan pada bagi ternak targetnya. Jadi itu berapa kriteria dari probiotik ya, atau hampir sama juga terkait dengan berapa kriteria dari mikroba yang digunakan sebagai probiotik ya. Jadi inilah berapa kriteria dari probiotik ya, dan hampir sama terkait dengan kriteria dari mikroba yang dijadikan sebagai probiotik. Oke. Kriteria probiotik yang baik bahwa dia mengandung bakteri atau sel kamir atau kapak hidup dalam jumlah yang besar ya. Terus yang kedua mengandung strain yang spesifik dari induk semai, dan artinya dia memiliki strain yang spesifik dan bukan strainnya banyak ya, tetapi dia strainnya spesifik pada satu jenis strain, dan ini yang artinya dia dapat berkembang, tidak dapat terjadi mutasi dan lain sebagainya gitu maksudnya ya. Terus yang ketiga mengandung satu atau lebih strain berspektrum luas ya, tergantung jenis probiotiknya ya. Jadi sebenarnya probiotik itu juga biasa dihasilkan dari mikroba yang apakah dia mikroba cuma tunggal ataukah dari berbagai jenis mikroba ya, atau lebih dari satu ya. Tetapi dia memiliki manfaat terkait dengan daya antimikrobanya yang lebih luas ya. Oke, terus bakteri atau kapak harus dapat mencapai serta dapat berkolonisasi dalam saluran pencernaan atau resisten terhadap cairan lambung dan asam lambung ya. Artinya bakteri yang dijadikan sebagai probiotik ini dia dapat berkolonisasi atau dapat berkembang biak di dalam saluran pencernaan otomatis ya, karena di dalam saluran pencernaan itu juga terjadi proses pencernaan kimiawi ya. Jadi otomatis di dalam saluran pencernaan juga itu artinya kandungan asamnya juga tinggi ya. Jadi dia dapat hidup pada pH di bawah pH 7 ya, atau pH asam, dan artinya resisten ya. Resisten artinya dapat resisten, dia dapat tumbuh dengan kondisi di bawah pH asam dan karena adanya asam juga. Terus ketika dicerna bakteri dan kapak harus cepat aktif ya. Jadi jika dalam proses pakan diberikan ya dengan mengandung probiotik itu, bakteri atau mikroorganisme ya, apakah dia bakteri atau kapak atau kamir, itu harus cepat aktif ya. Jadi dia harus lebih memiliki kecepatan untuk aktif ya. Terus yang keempat, memberikan manfaat terkait peningkatan performa ternak inang ya. Jadi dia memberikan manfaat terkait dengan peningkatan performa ya, atau produktivitas dari ternak inang. Tidak mudah mengalami kerusakan, tetap stabil dan dapat disimpan dalam waktu yang panjang pada kondisi lapangan. Jadi probiotik yang dihasilkan ini ya, itu dapat disimpan dalam waktu yang lama serta tidak mudah mengalami kerusakan ya. Otomatis kalau dilihat ya terkait dengan kriteria probiotik, dia menggunakan mikroba yang memang resisten terhadap saluran-saluran pencernaan ya, ataukah memang dia resisten terhadap pH yang rendah, asam empedu, dan dia di dalam jika digunakan langsung cepat aktif, dan di dalam saluran pencernaan mikroba yang ada ya ini dapat berkembang biak ya, dapat membentuk koloni ya, dan juga selain itu dia dapat memberikan manfaat yang positif terhadap peningkatan performa atau produktivitas dari ternak ya, sebagai inangnya. Dan juga probiotik ini bisa dapat disimpan ya dalam jangka waktu yang lama dan tidak mudah mengalami kerusakan. Oke. Manfaat dari probiotik ya bagi peternakan. Jadi ini manfaat-manfaat ini sebenarnya merupakan dari hasil-hasil riset ya, dan jika adik-adik nanti risetnya mengarah kepada nutrisi atau pemanfaatan probiotik, adik-adik juga dari beberapa referensi yang sebelumnya ya itu yang menjadi acuan atau dasar adik-adik melakukan riset lanjutannya apa ya.
Oke, ini ada berapa ya yang terkait faktor yang memberikan pengaruh ya terhadap aktivitas kerja probiotik ya. Jadi salah satunya itu terkait dengan tipe, umur, dan fase pertumbuhan ya dari ternak ya. Jadi aktivitas kerja probiotik itu sangat berbeda ya terkait dengan tipe ternaknya, umurnya berapa, fase pertumbuhannya apa ya. Apakah misalnya kalau untuk ternak unggas dia fase starter, finisher, atau fase grower atau fase layar ya, itu memberikan pengaruh ya terhadap aktivitas kerjanya. Terus yang kedua, perubahan pola makan dan tingkat cekaman ya. Jadi dalam aktivitas kerja probiotik itu juga dipengaruhi oleh pola makan dan tingkat cekaman. Terus yang ketiga, status atau komposisi mikroba. Keempat, metode produksi. Kelima adalah tipe pengolahan. Keenam adalah frekuensi dan dosis pemberian probiotiknya. Dan ini sebenarnya untuk uji coba dalam penggunaan probiotik biasa dilakukan riset ya. Kira-kira dengan pemberian ini apakah atau berapa kali penggunaan atau berapa dosisnya kira-kira bisa memberikan efek yang bisa ditimbulkan apa tidak ya. Jadi selain kita uji coba di dalam lab ya, biasa juga dicoba secara biologis juga ya. Kira-kira dengan dosis seperti ini apakah memberikan pengaruh ya, pengaruh yang sangat jelas ya terlihat pada produktivitas dari ternak itu. Terus kondisi penyimpanan dan kontaminasi ya. Jadi ini yang perlu juga diperhatikan, daya hidup mikroba, penentuan jenis mikroba yang salah, dan ketahanan hidup mikroba probiotik di dalam saluran ternak. Jadi inilah faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap aktivitas kerja probiotik ya. Jadi dan ini untuk menentukan ini harus melalui riset ya. Kira-kira mulai aktivitas kerja yang terjadi ya pada kondisi lab ya, ataukah nanti diuji cobakan di dalam biologi ya, atau tahapan biologi ya yang diuji cobakan pada ternak itu sendiri ya. Oke, ini manfaat. Terus selanjutnya pengaruh pemberian probiotik ya. Jadi produk probiotik itu harus memenuhi beberapa persyaratan ya. Jadi sebenarnya sudah terulang-ulang juga ya. Mengandung mekanisme hidup, stabil dengan penyimpanan, mampu bertahan hidup, terus yang keempat adalah memberikan pengaruh yang menguntungkan. Jadi sudah kita ulas di awal. Terus apa sih dampaknya ya? Dampak dari pemberian probiotik yang pertama itu meningkatkan laju pertumbuhan ya. Jadi biasa yang umum digunakan atau pemberian probiotik dan biasa siklusnya ya, siklus melihat manfaat dari penggunaan probiotik itu biasa diuji cobakan pada umumnya biasa pada ternak ayam ya. Jadi untuk penggunaan probiotik untuk ternak besar itu sangat jarang ya, karena pada umumnya untuk saluran pencernaan atau sistem pencernaan pada ternak besar itu sangat kompleks ya, berbeda pada ternak unggas. Terus yang kedua, memperbaiki produksi susu secara kualitatif dan kuantitatif ya. Biasa ini yang umum digunakan ya, itu dalam penggunaan Saccharomyces cerevisiae dan Aspergillus oryza. Meningkatkan produksi telur baik jumlah maupun berat telurnya, dan keempat memperbaiki kompensi racun pada ayam ya. Biasa yang diberi Enterococcus faecium, dan yang otomatis yang kelima dampaknya itu adalah meningkatkan kesehatan ternak. Jadi ini yang biasa umum ya, hasil-hasil riset pada umumnya penggunaan probiotik untuk pada ternak-ternak yang memang sistem saluran pencernaannya sangat sederhana ya, yaitu pada unggas atau ayam. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan terkait dengan penggunaan probiotik dan kelangsungan dengan penggunaan probiotik pada peternakan.
ada yang mau ditanyakan adik-adik? Oke, sambil kita menunggu ya, Ibu, artinya bukan anu ya, bukan mengecek kehadiran adik-adik ya, tetapi Ibu cuma konfirmasi ya, jangan sampai ada yang salah ruangan ya. Kita lihat ya untuk minggu ke-15 itu. Oke, jadi minggu 14 adik-adik mengisi presensinya ya terlebih dahulu, karena masih ada yang belum mengisi presensinya. Ibu cek dulu ya. Minggu ke-14 sudah terlihat ya adik-adik? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Di sini. Oh ya, oke. Jadi ada 2 yang tidak hadir ya. Oh, oke. Tapi yang hadir di Pikon cuma 20 orang ya. Terus adik-adik juga bisa melihat ya untuk materi minggu ke-15. Sebenarnya tadi udah saya bahas ya, minggu ke-15. Oke, nanti di minggu ke-15 ya, adik-adik bisa lihat di sini nanti ada kuis yang kedua ya. Jadi adik-adik bisa mengerjakan mulai rentang tanggal 6 Desember sampai tanggal 9 Desember ya. 9 Desember nanti Ibu sudah sertakan linknya di sini. Jangan sampai adik-adik telat mengerjakan kuisnya ya. Kuisnya hampir sama ya, soalnya pilihan ganda 10 nomor, nilai maksimal adalah 100 poin ya. Oke. Nanti ya dikerjakan kuisnya nanti di tanggal 6 Desember ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf, Ibu mau bertanya tentang tugas yang 4 kelompok itu, Ibu. Oke, yang mana itu saya share dulu. Pertemuan 10 atau 11 itu, Ibu. Pertemuan 11. Pertemuan 11 tugasnya kan yang ini kan, yang tugas mandiri kedua ya. Yang terkait Ya, tugas tahu apa Ibu? Tugas kelompok, Ibu. ya, Ibu bagi tugas tahu apa ada 4 tahu apa Ibu? yang mana itu? Di PT Mas 10 Ibu. 10. Itu udah lewat kan? Ada ya tugas? Iya Ibu, itu sudah lewat Ibu. Yang mana itu tugasnya kalau nggak salah? Boleh dibantu? Tugasnya Ya, sudah Yang dari ini? pertemuan. Pertemuan Yang 11. itu Ibu. Iya, yang itu, Ibu. Nah, itu Tugas sudah, tahu Ibu. apa Ibu? Ini sudah diupload ya? Ya, PT Sudah, Ibu. Mas. Ya Ibu. Oke. Artinya adik-adik bisa pilih salah satu ya. Hanya belum presentasi, Ibu. Oh, tunggu dulu. Oh, ini mau dipresentasikan ya? Waktu itu Ibu suruh buat PDF dengan PPT, Ibu. Oh, iya. Cuma yang upload cuma 20 orang ya? Ini ya. Hmm, 14 November. Oh ya, ini kan yang kemarin kayaknya nggak perlu dipresentasikan. Yang penting adik-adik sudah kumpul tugasnya kan? Baik, Bu. Oh, baik, Ibu. Baik Ibu. Iya, kan sudah ada perwakilan yang tugas yang kemarin ya, yang presentasi terkait Trichoderma raceyi sama Aspergillus niger kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi sudah mewakili ya terkait dengan tugas kelompok dan ada berapa tugas mandiri juga ya. Dan nanti minggu ke-15 itu cuma kuis saja. Jadi kerjakan kuisnya, kuis terakhir ya.
kuis kedua, dan nanti di minggu ke-13 ya, itu apakah kita nanti ikut sesuai jadwal ataukah nanti sesuai dengan pertemuan ini ya, tanggal 13 Desember itu UAS. Oke, nanti Ibu akan sematkan link UASnya dan adik-adik akan kerjakan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya. Jadi materi nanti minggu depan Ibu tidak ikon lagi, dan Ibu nanti di minggu terakhir ya, adik-adik mengikuti kuis di minggu ke-15 dan minggu ke-16 itu UASnya. Dan untuk materi UASnya itu mulai dari materi minggu ke-9 sampai minggu ke-15 ya untuk materi. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, oleh? Tidak Sudah ada, jelas, Ibu. Bu. Oke, yang jelas tugasnya itu dikumpul ya, dikumpul, dan mungkin lebih bagus ya lewat e-learning, jadi Ibu lebih mudah ngecek ya, jangan sampai ada yang kirim WA atau email, takutnya nanti ada kececer ya terkait dengan tugasnya. Jadi diperhatikan saja kapan pengumpulan tugas dan kapan kuisnya, dan supaya adik-adik bisa lebih fokus ya penugasannya itu lewat e-learning. Oke, tetapi sebelum saya nanti kirim nilainya di koordinator mata kuliah, nanti Ibu akan share di grup ya, jangan sampai ada kekeliruan yang Ibu lakukan dan nanti akan memberikan hasil yang kurang ya bagi adik-adik. Oke, kalau misalkan tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, jangan lupa untuk dipelajari ya materi minggu ke-9 sampai ke-16, dicicil-cicil dulu ya, supaya adik-adik nanti pada saat UAS itu adik-adik tidak apa istilahnya, tidak kebapakan ya, artinya karena banyak yang akan diujian kan, bukan cuma mata kuliah ini. Jadi adik-adik sudah ada. Baik, Bu. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri perkuliahan ini. Terima kasih atas partisipasi adik-adik mengikuti perkuliahan pada hari ini, dan jika ada yang mau ditanyakan nanti bisa dihubungi Ibu ya, dan nanti akan saya infokan nanti di ketua tingkatnya ya. Oke, kalau tidak ada lagi, Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik, sampai ketemu ya nanti di UAS. Terima kasih banyak. Terima kasih, Ibu. Yang Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih, Selamat Bu. istirahat, Ibu. Terima kasih, Bu.